kisah terbaik dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surah Yusuf ayat ketiga, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling baik dalam Al-Quran, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama ketika membahas tentang masalah ahsanul qasas, kisah terbaik dalam Al-Quranul Karim, terjadi khilaf para ulama. Dari seluruh kisah-kisah para nabi dan rasul itu, mana yang paling baik yang Allah ceritakan? Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu hampir sebagian Al-Quran menceritakannya. Bahkan 136 ayat bicara tentang Nabi Musa. Berbeda dengan Ibrahim yang hanya disebutkan 69 ayat, atau Nabi Yusuf sendiri yang hanya dibicarakan dalam Al-Quran di 27 kali dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran itu adalah kisahnya abuna, bapak kita, Adam alaihi salatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik adalah kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena dia adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Tetapi berdasarkan zahir Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di awal tadi, saya katakan bahwa ahsanul qasas adalah kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Secara umum kisah-kisah Al-Quran itu baik, karena terkadang di satu sisi, contohnya mungkin di kisah Nabi Musa disebutkan perkara yang tidak disebutkan di kisah Nabi Yusuf, ataupun di kisah Nabi Yusuf tidak ada di kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, walaupun mungkin ada kemiripan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Seperti umpamanya kemiripannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di istana Fir'aun. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam juga sama hidup di istana Aziz, orang nomor 2 di Mesir. Kemudian juga di antara kemiripannya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam kehilangan ibundanya, dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam merasa kehilangan ayahnya. Artinya ada kemiripan, tetapi banyak juga perbedaannya. Sama dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ada kemiripan. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dihasadi oleh saudara-saudaranya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihasadi oleh paman-pamannya, salah satunya Abu Lahab. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang Quraisy Mekah yang ketika itu sudah takluk di bawah kekuasaan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tadhunnu anni fa'ilun bikum? Ma tadhunnu anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa yang kalian tahu, apa yang aku lakukan kepada kalian? Maka mereka pun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mereka mencaci maki Rasul, tapi ketika mereka sudah kalah perang, kemudian nasib mereka sudah di ujung tombak, tiba-tiba mereka mengatakan, "Akhun karim tadhunnu anni fa'ilun bikum." Engkau adalah orang yang baik, anak daripada orang yang baik. Persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia yang paling akram, yang paling mulia, maka Nabi SAW menyebutkan Yusuf karena dia Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Dia orang baik, anak keturunan orang baik,
dan keturunan orang baik dan keturunan orang baik, karena Yusuf alaihi salatu wassalam secara nasab itu luar biasa. Dia sendiri seorang nabi, ayahnya Yakub seorang nabi, kakeknya Ishak seorang nabi, kemudian kakek buyutnya seorang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya Rasul mengatakan Al-Karim Ibnil Karim Ibnil Karim Ibnil Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kemiripan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kenapa kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, nahnu naqussu alika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami akan menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah terbaik dalam Al-Quran dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sungguh engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahuinya. Karena kalau kita melihat kisah Nabi Yusuf, nanti saya akan ceritakan, karena kisah ini panjang, tidak mungkin kita juga ceritakan dalam satu atau dua pertemuan. Tapi secara global, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu mencakup semua lini kehidupan manusia. Dia bicara tentang pasar, bicara tentang penjara, bicara tentang kekuasaan, bicara tentang wanita, bicara tentang saudara, bicara tentang ayah, bicara tentang anak. Semua lini kehidupan manusia ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah maka termasuk bicara mimpi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami akan kisahkan kepadamu ya Muhammad ahsanal qasas, kisah terbaik. Karena kisah ini syarat dengan pelajaran bagi kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Semua terangkum dan tercakup dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan juga Mi'raj. Nabi dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mensifati Yusuf bahwa dia memiliki syatru jamali Adam, memiliki separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi pun diberikan separuh ketampanan Nabi Adam sebagaimana Yusuf diberikan separuh ketampanan Adam. Tetapi ketampanan Rasul tidak memfitnah wanita, tapi ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wanita-wanita terfitnah dengan ketampanannya. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, seolah-olah faedahnya adalah sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam akan dihasadi dalam dakwahnya oleh saudara-saudaranya, oleh 10 saudaranya, maka engkau wahai Muhammad sama akan mendapatkan hasad pertentangan dari keluargamu. Maka betul ketika di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dihasadi oleh pamannya Abu Lahab. Bahkan dia orang yang pertama kali menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lainnya. Kisah Nabi Yusuf ini unik karena di awal cerita bicara tentang mimpi, di tengah cerita bicara tentang mimpi, dan di akhir cerita juga bicara tentang mimpi. Makanya wajar kalau ceritanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu disebut ahsanul qasas, kisah terbaik di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, permulaan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu dimulai dengan mimpi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Yakub. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan juga rembulan. Kulihat semuanya mereka sujud kepadaku. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam seorang nabi, dan melihat kondisi
Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan juga saudaranya Benyamin, muamalah keduanya dengan saudara-saudara yang lainnya. Dan Nabi Yusuf tahu, ataupun Nabi Yakub tahu bahwa saudara-saudaranya tidak suka dengan Nabi Yusuf. Sudah nampak hasadnya, ayahnya sudah tahu itu. Makanya karena sudah tahu Yakub bagaimana perlakuan saudara-saudaranya kepada Yusuf dan juga saudaranya Benyamin, maka dia katakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menggambarkan jawaban daripada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kata Yakub, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakan dirimu. Sungguh syaitan itu musuh yang sangat jelas bagi manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini ada pelajaran. Kalimat ya bunai dan kalimat ya abati. Yusuf sudah tahu nama ayahnya Yakub, tetapi Yusuf tidak memanggil dengan namanya ya Yakub. Yakub sudah tahu namanya anaknya Yusuf, tapi tidak dipanggil ya Yusuf, tapi ya bunai, hai anakku. Maka di sini kita diajari adab dan akhlak, bagaimana muamalah orang tua kepada anak dan bagaimana muamalah anak kepada orang tua. Maka akhlak yang paling baik adalah birrul walidain, karena ini bagian daripada birrul walidain. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun ayahnya Azar itu seorang musyrik, keras kepala, tidak punya akhlak, tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam tetap menampakkan akhlaknya kepada orang tua dan mengatakan, ya abati lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa kau menyembah Tuhan yang tidak melihat, mendengar dan tidak bermanfaat sedikit pun? Artinya bahwa sekejam apapun orang tua atau selembut apapun orang tua kepada kita, tetap kita harus menghormati orang tua. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sejak kecil sudah diajari akhlak oleh orang tuanya, bagaimana cara beradab kepada kedua orang tuanya. Maka harusnya setiap orang tua juga sama, ajari anak-anak kalian untuk beradab kepada orang tuanya. Sebab kalau seandainya itu tidak lakukan, maka akan terjerumus kepada uququl walidain, durhaka kepada orang tua, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini Yusuf alaihi salatu wassalam memulai ceritanya dengan mimpi. Dia mengatakan bahwa semalam aku bermimpi, wahai ayahku, melihat 11 bintang. Maksud 11 bintang di sini artinya 11 saudaranya. Kemudian matahari maksudnya bapaknya. Kemudian bulan maksudnya ibunya. Semuanya sujud kepadaku. Lah, ayahnya sudah tahu bahwa ini bukan mimpi biasa, karena tidak mungkin Yusuf itu masih kecil, masih belum balik, kemudian bermimpi seperti itu. Dan Yakub seorang nabi, diwahyukan kepadanya bahwa dalam mimpi itu akan ada sesuatu yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dalam Islam mimpi itu terbagi menjadi 3. Ada mimpi datang dari Allah, ada mimpi datang dari syaitan, dan ada yang mimpi itu adalah bisikan hati. Dan mimpi datang dari Allah semua baik, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Adapun mimpi dari syaitan adalah mimpi buruk, maka kita disunahkan untuk ta'awud dan meludah 3 kali ke arah kiri. Adapun mimpi karena bisikan hati, itulah bunga-bunga tidur. Terkadang apa yang kita lakukan di masa kita tidak tidur, atau masalah-masalah yang kita hadapi saat kita belum tidur, tiba-tiba terbawa mimpi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Akan tetapi mimpi tidaklah bisa dijadikan hujjah. Mimpi tetap mimpi, kecuali mimpinya para nabi, karena mimpinya para nabi sekali lagi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya Anda bermimpi dan mimpi itu baik, maka silakan ceritakan. Semoga ditakwilkan dengan takwil yang baik dan akan menjadi sebuah kenyataan dan diaminkan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla.
Setelah itu maka Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam berusaha untuk menjaga Nabi Yusuf. Kemudian juga di sini ada pelajaran bagi Anda yang berpoligami. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 wanita, 4 istri. Dan dari 4 istri ini lahir 12 keturunannya. Lah dari 12 keturunannya ini, yang paling muda, yang paling bungsu adalah Yusuf dan Binyamin, yang satu ibu dari Rahil, istri daripada Yakub alaihi salatu wassalam. Adapun yang 10 saudaranya lahir dari 3 istrinya yang lainnya. Artinya Nabi Yusuf dan Binyamin itu paling kecil, paling bungsu. Itu pun jaraknya sangat jauh sekali dengan saudara-saudaranya ini. Lah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Rahil, ibunda Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan juga ibunda Binyamin ini meninggal dunia. Sementara ibunya adalah wanita yang paling dicintai Yakub dibandingkan istri-istri yang lainnya. Nabi Yakub tentu sangat adil ketika berpoligami. Masalahnya musibah bukan dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, tapi musibah datang dari istri-istrinya. Jadi ketika Rahil meninggal dunia, kemudian meninggalkan Yusuf dan Binyamin, dan ketika itu masih kecil sekali, masih belia, maka pangkuan ibu tiri akan berbeda dengan pangkuan ibu kandung. Makanya kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berusaha memposisikan dirinya bukan hanya sebagai seorang ayah, tetapi juga seorang ibu. Dia lebihkan kasih sayangnya kepada Yusuf dan juga Binyamin. Tapi itu pula yang membuat cemburu Lia, salah satu istrinya, dan juga istri yang lainnya, seolah-olah menganggap bahwa anak-anaknya kurang diperhatikan dibandingkan Yusuf dan juga Binyamin. Dan itulah pengaruh seorang ibu kepada anak yang membuat anak itu jahat kepada bapaknya. Oleh karena itulah maka saya nasihatkan kepada Anda, para istri, para ibu, jangan mendoktrin anaknya untuk benci kepada orang tuanya, karena ini awal musibah. Itu pula yang menjadikan kemudian tertanam hasad di anak-anak Yakub yang lainnya, sehingga akhirnya mereka berusaha untuk melakukan pembunuhan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan benar, akhirnya kemudian mereka mengatakan, idh qalu la Yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai ayah dibandingkan kita semua, padahal kita adalah satu golongan yang sangat kuat. Sungguh ayah kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, Yakub seorang nabi, pantaskah seorang anak mengatakan seperti itu kepada ayahnya, apalagi seorang nabi? Ayahnya seorang nabi, Yakub alaihi salatu wassalam, disesat-sesatkan oleh putranya hanya karena kecemburuan Yakub melebihi kasih sayang kepada Yusuf. Itu pun ada alasannya, karena Yusuf anak yatim. Yusuf itu sudah tidak memiliki orang tua lagi, tidak memiliki ibu lagi, sehingga Yakub memposisikan dirinya selaku ayah dan juga ibu. Dan mereka salah bahwa kecintaan kepada anak itu bukan karena kekuatan, tapi karena pendidikan. Tapi mereka menganggap bahwa kecintaan seorang ayah kepada anak itu kekuatan, bukan karena pendidikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena hasad sudah tertanam, kedengkian sudah tertanam, dan syaitan sudah menguasai hati-hati mereka, mulailah kemudian mereka memiliki niat jahat. Apa niat jahatnya? Kita tahu bahwa semua putra-putra Yakub itu 12. Lah yang 10 itulah yang membuat makar kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Binyamin tidak terlibat karena dia masih kecil. Lah dari 10 saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang sangat jahat, dan itu banyak, dan mengatakan, uqtulu Yusuf, kita bunuh saja Yusuf itu, kita bunuh saja. Kemudian datang lagi kelompok yang kedua, awit rahuhu ardan, jangan dibunuh, akan tetapi
cukup kita buang Yusuf itu ke sebuah tempat, ke sebuah padang pasir atau hutan. Biarkan nanti ada binatang yang memakannya, ada binatang buas yang kemudian menyakitinya, biarkan saja. Yang jelas bahwa yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Buang saja Yusuf ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tertumpah kepada kalian, dan setelah itu kalian bisa menjadi orang baik. Dua perkara ini membahayakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pertama, membunuh. Jelas ini dosa besar. Tidak ada satupun agama yang membolehkan untuk membunuh, apalagi agama Islam. Nabi SAW bersabda, la yahillu dami imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim ditumpahkan kecuali 3 perkara. Dan Nabi SAW mengatakan, la naqtulal ka'bata hajaran hajaran ahwanu indallah min iraqati dami muslim. Kalau seseorang itu menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, itu lebih ringan dosanya dibandingkan menumpahkan darah seorang muslim. Tidak ada satupun agama yang bolehkan membunuh. Jadi kelompok yang pertama, dan ini banyak yang menginginkan Yusuf untuk dibunuh. Kemudian kelompok yang kedua ini cukup banyak juga menginginkan Yusuf itu tidak dibunuh secara langsung, tetapi dibunuh tidak secara langsung. Dengan cara apa? Dilempar ke tengah hutan atau dilempar ke padang pasir, biar dimakan serigala ataupun dimakan hewan-hewan buas. Dan ini pun hakikatnya pembunuhan, tidak secara langsung, karena Yusuf tidak akan selamat nantinya. Tetapi ada satu kelompok yang lebih bijak di antara dua kelompok yang jahat ini. Ada yang mengatakan ini kakak paling tua, ada yang mengatakan kakaknya Nabi Yusuf yang pertengahan, dan berakal di antara mereka, dan mengatakan, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara mereka berkata, jangan kalian bunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kalian hendak berbuat. Jadi yang nomor 3 ini, dan tidak banyak, hanya 1 orang, memberikan ide, jangan kau bunuh Yusuf, terlalu bahaya. Ataupun jangan membunuh tidak secara langsung, tetap saja membunuh. Lebih baik kita berikan alternatif, kita masukkan saja Yusuf ke sumur. Boleh jadi ada 2 perkara, bisa dia mati dalam sumur, ataupun mungkin dia akan tetap hidup. Artinya bahwa yang terakhir ini menengahi 2 pendapat yang jahat. Dan ini juga sebuah kaedah dalam sebuah usul, bahwa idza irtakaba mafsadaini, apabila seseorang itu dihadapkan dengan 2 kerusakan, maka ambil yang paling ringan dari 2 kerusakan itu. Akhaffu dararaini, mengambil 2 kerusakan yang lebih ringan. Walaupun memasukkan Yusuf alaihi salatu wassalam ke dalam sumur itu, bisa saja Yusuf mati, karena bagaimanapun sumur itu bukan sumur biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ghayabatil jub, sumur yang sangat dalam, tidak bisa dilihat, bukan 10-20 meter, tak berapa kedalamannya. Yusuf bisa saja mati kehabisan oksigen, atau mungkin banyak binatang-binatang dalam sumur itu. Ataupun kemungkinan yang kedua, Yusuf akan selamat. Mungkin akan datang para kafilah yang minum di sumur itu, tiba-tiba kemudian Yusuf ngambil tambang, kemudian ikut naik dengan air yang diambilnya, akhirnya diselamatkan. Bisa saja ya. Ini kemungkinan terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tapi 3-tiganya jahat. Oh, yang membunuh secara langsung, membunuh tidak secara langsung, ataupun yang memasukkan ke sumur, ini namanya membunuh pelan-pelan namanya. 3-tiganya jahat ya, dan itu makar akibat daripada hasad. Makanya kenapa ayahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah mewanti-wanti kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, kenapa mimpinya jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya, karena bapaknya tahu kalau seandainya Yusuf alaihi salatu wassalam sampai menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, fayakidu laka kaida, pasti mereka akan membuat makar. Dan kaid makar itu terbagi menjadi 2. Ada makar yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini makar yang sangat agung. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik makar. Tapi ada makar
yang dilakukan manusia, dan tidak ada makar yang lebih dahsyat dibandingkan makarnya orang yang hasad. Makanya kita harus berlindung dari perkara hasad ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min syarri hasidin idha hasad. Kita berlindung dari keburukan orang hasad ketika memainkan hasadnya. Karena orang hasad itu bisa saja menyakiti, bahkan sampai membunuh. Contohnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Karena hasadnya, kedengkiannya, akhirnya berniat jahat untuk membunuh Nabi Yusuf, baik secara langsung atau tidak secara langsung, atau membunuh dengan cara pelan-pelan dimasukkan ke dalam sumur. Maka kita berlindung dari hasad, karena hasad itu penyakit yang sangat bahaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah punya rencana jahat, sudah rapat, kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita akan membuat sandiwara kepada ayah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah mereka kepada ayahnya Nabi Yakub, dan kita tahu bahwa Yusuf tidak pernah berpisah dengan ayah. Bapaknya tahu kalau seandainya Yusuf alaihi setiap malam, dia sangat mencintai ayahnya dan ayah sangat mencintai dirinya. Sehingga ketika kemudian saudara-saudaranya datang kepada ayahnya mengajak bermain-main, tentu yang namanya anak kecil mendapatkan kebaikan dari saudara-saudaranya tentu senang. Yang tadinya dia dimusuhi bertahun-tahun oleh saudara-saudaranya, tiba-tiba dalam sekejap saja saudara-saudaranya jadi baik. Datang kepada ayah mereka dan mengatakan, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasih. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Mereka berpura-pura, kami tidak pernah bermain dengan adik kami Yusuf. Cobalah sekali-kali wahai ayahku, lepaskan Yusuf, biarlah mereka bermain dengan kami. Bukankah kami juga saudara dia? Percayalah, kami tidak mungkin menyakitinya. Sehingga mereka mengatakan, arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Biarkanlah dia pergi bersama kami wahai ayahku esok pagi, agar dia bersenang-senang, bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Selama ini dia bersama kamu, tidur bersama kamu, dia tidak pernah bermain-main dengan kami. Biarkan dia bermain dengan kami. Ma'asyiral muslimin, Yakub itu tahu sifat anak-anaknya. Tidak mungkin orang tidak paham sifat anaknya. Seorang bapak itu paham sifat anaknya satu persatu. Makanya kemudian Yakub alaihi salatu wassalam berkata, qala inni la yahzunani an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata ayahnya, sungguh kepergian kalian bersama Yusuf sangat menyedihkan diriku. Ya, karena memang Yakub tidak pernah berpisah satu rumah dengan Yusuf, satu ranjang, satu kasur, tidur bersama Yusuf. Karena tahu bahwa Yusuf ini anak kecil, orang tuanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia perlu kasih sayang. Makanya Yakub alaihi salatu wasallam tidak pernah berpisah dengan Yusuf kecil. Sehingga Yusuf mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, sungguh kepergian kalian semua bersama Yusuf sangat menyedihkan diriku, dan aku khawatir dia dimakan serigala sementara kalian lengah untuknya. Artinya kalian tidak bisa menjaganya. Tapi yang namanya niat jahat itu pasti akan dihiasi dengan kata-kata indah. Akan berusaha, kejahatan itu akan dibungkus dengan kebaikan. Sebab kalau kejahatan itu ditampakkan 100%, siapa yang akan menerima kejahatan? Tapi kalau kejahatan itu dibungkus dengan kebaikan, dengan keindahan, sehingga tercampur mana hak mana batil, maka orang akan tergoda dengan kejahatan itu. Dari sini kemudian mereka mengatakan, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala padahal kami golongan yang sangat kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang rugi. Tidak mungkin wahai ayahku, kami loh orang kuat-kuat, tenaga kami kuat-kuat, badan kami besar-besar. Kalau seandainya kami ini tidak mampu menjaga Yusuf, apa gunanya kami? Kami akan jaga dia. Percayakan kepada kami wahai ayahku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam adalah anak kecil. Diajak main-main tentu senang. Apalagi Nabi Yusuf tahu perlakuan saudaranya yang jahat kepada dia tiba-tiba berubah menjadi baik dan mengajak bermain-main dengannya. Tentu anak kecil akan berbunga-bunga.
Di malam itu Yusuf sangat senang menunggu keesokan hari kapan bermain dan kapan bermain, sampai pada tiba waktunya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Maka ketika mereka membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sementara mereka tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Yusuf di pagi harinya kemudian berpamitan dengan Yakub, dan Yakub pun sedih dan khawatir, maka Yusuf pun kemudian diajak ke tempat yang sangat jauh, dijauhkan daripada ayahnya Yakub alaihi salatu wassalam. Dan Benyamin tidak ikut karena masih kecil sekali. Setelah kemudian jauh dari ayahnya, masuk ke hutan-hutan, di situ ada sumur. Maka mulailah mereka mengancam Nabi Yusuf. Yusuf mendengarnya, bagaimana mereka akan membunuhnya. Mereka akan meletakkan di sebuah tempat yang sangat membahayakannya. Mereka akan dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf tahu, ya, tapi apalah daya anak kecil, apalagi saudara-saudaranya sudah besar-besar, kuat-kuat. Apa yang harus dilakukan Nabi Yusuf kecuali hanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian mereka pun setelah berada di sebuah tempat, di situ ada sumur yang sangat dalam, ghayabatil jub, akhirnya mereka pun melepaskan pakaian Nabi Yusuf, kemudian mengikat Nabi Yusuf dan memasukkan ke dalam sumur. Tentu Yusuf kecil akan berteriak-teriak meminta tolong, tapi apa gunanya? Tetap saja Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang sangat dalam itu. Subhanallah, kejamnya saudara-saudara Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan permusuhan saudara itu lebih kejam dibandingkan permusuhan orang lain. Maka Yusuf mendapati itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Yusuf pun kemudian dimasukkan ke dalam sumur ghayabatil jub, sumur yang sangat dalam, yang sangat gelap, yang sangat menakutkan. Jangankan lagi anak kecil yang ketika itu Yusuf berusia 10 tahun, orang dewasa saja ketika melihat sumur itu ketakutan, apalagi sampai masuk di dalamnya. Apalagi dasar sumur itu tidak tahu ada apa, ada binatang buaskah, ada sesuatu yang bisa menyengatkah, kita tidak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tentu menjaga nabinya. Akhirnya Yusuf pun dimasukkan ke dalam sumur. Satu malam lewat berlalu. Yang biasanya Yusuf tidur di samping ayahnya, sekarang Yusuf berada dalam sumur sendirian. 2 hari 2 malam berlalu. Maka Yusuf semakin sedih, menangis, sampai 3 hari berlalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat sebaik-baik pelindung bagi hambanya, sehingga Allah mengatakan, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian mengutus malaikat, mengutus Jibril untuk masuk ke dalam sumur, kemudian menghibur Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kemudian menceritakan tentang langkah-langkah kehidupan Nabi Yusuf yang akan dilaluinya sejak dalam sumur sampai wafatnya Nabi Yusuf. Jadi Jibril memberitahu bahwa engkau nanti akan diangkat oleh orang, kemudian akan dibawa ke Mesir, dan engkau akan jadikan budak. Gak usah bicara, itu biasa. Engkau akan dibeli orang ini, kemudian engkau akan dapat fitnah ini, engkau akan melalui perjalanan ini sampai engkau akan meninggal. Diceritakan semuanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Itu pula yang membuat tenang Nabi Yusuf dalam sumur, walaupun ketika itu usianya 10 tahun. Setelah kemudian Yusuf merasa tenang, maka dia makin tinggi tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ketiga, Yusuf mendengar ada suara yang mendekati sumurnya. Dari sini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sementara saudara-saudaranya yang sudah mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kemudian melepaskan bajunya, kemudian mereka menyembelih kambing, kemudian darahnya sengaja dilumuri kepada pakaian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka tidak sadar, mereka akan membuat khilah, makar, seolah-olah Nabi Yusuf itu dimakan serigala, persis seperti yang ditakutkan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mencari alasan lain. Sebagaimana Yakub khawatir bahwa Yusuf akan dimakan serigala, itu pula yang jadikan alasan mereka bahwa Yusuf dimakan serigala. Tetapi mereka lupa
serigala itu kalau menerkam pasti akan merobek. Minimalnya pakaiannya rusak, pakaiannya robek. Tapi Allah buat kejahatan itu pasti akan terungkap. Pakaian itu lupa dirobek, cuma dilumuri dengan dengan darah kambing yang disembelih oleh mereka. Dengan berpura-pura mereka datang kepada ayahnya, waja'u abahum isya'a yabkun. Kemudian mereka datang kepada ayahnya pura-pura menangis. Pura-pura menangis. Kemudian mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabik wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadikin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu datang serigala kemudian memakannya, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata jujur. Lihat, sudah berdusta, mengaku dia orang paling jujur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka lupa bahwa serigala menerkam itu pasti robek. Ini pakaian tidak robek, hanya berdarah-darah dari darah kambing. Makanya Allah mengatakan, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu, bukan darah asli. Qala, maka Ya'qub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kemudian Ya'qub mengatakan, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah lah pemohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Maknanya, ini tidak benar. Apa yang harus aku lakukan lagi? Aku hanya bisa bersabar. Tapi ingat, suatu saat bahwa apa yang kalian lakukan itu akan terungkap. Kalian pasti terungkap. Jadi Yakub sudah tahu ini cerita dusta. Tapi bagaimanapun anak-anaknya, mereka adalah anak-anak Yakub alaihi salatu wassalam. Yakub hanya bisa pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ujian. Karena asyaddal bala indallahil anbiya, seberat-beratnya ujian itu para nabi. Nabi Yakub diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anak kesayangannya, kemudian disakiti oleh saudara-saudaranya, dipisahkan dari kehidupannya. Dan Yusuf yang masih kecil juga sama, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian pandang itu jelek, itu merupakan sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke kisah Yusuf dalam sumur. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah 3 hari dalam sumur. Bayangkan 3 hari, manusia siapa yang tahan dalam sumur 3 hari? Tidak makan, ya mungkin minum, tapi tidak makan. Tentu dia akan sakit, akan lemas, kehabisan oksigen, bisa mati. Tapi sekali lagi, Allah sebaik-baik pelindung. Wallahu khairun hafid. Allah sebaik-baik pelindung bagi nabinya. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adna dalwa qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Dan datanglah sekelompok musafir, para pedagang. Mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air di sumur itu. Ingat, Yusuf sudah tahu bahwa sebentar lagi akan datang orang mengambil dirinya. Dari mana? Dari Jibril alaihi salatu wassalam. Maka dia tenang saja. Seolah-olah kemudian Jibril mengatakan, nanti sebentar lagi akan ada tali. Kalau ada tali, peganglah, jangan kau lepaskan, nanti kau akan diambil orang. Ya. Maka datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata ketika ditarik timba itu rupanya manusia. Tiba-tiba orang yang mengambil air mengatakan, ya bushra hadha gulam. Dia mengatakan, oh senangnya, ini ada seorang anak muda, anak yang sangat indah, anak yang sangat tampan, anak yang sangat baik. Wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Kemudian mereka pun menyembunyikannya di sebagian barang-barang dagangannya, dan Allah maha mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Yusuf pun dibawa oleh para pedagang dari Palestina menuju Mesir.
Karena di zaman itu Palestina dengan Mesir itu satu daerah, hanya dipisah dengan Sohra, dengan padang pasir yang sekarang perbatasan disebut jalur Gaza. Bayangkan, dipisahkan, dijauhkan dari ayahnya. Ayahnya tidak tahu apa-apa. Tapi yang jelas ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah mengangkat derajat seseorang sebelumnya diberikan ujian yang berat dan akan diangkat setinggi-tingginya. Kemudian sampainya di Mesir, masuk ke pasar budak. Kemudian Allah mengatakan, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, mungkin beberapa dirham, mungkin 2 dirham, 3 dirham, 4 dirham, sangat murah, ya. Bahkan wa kanu fihi minaz zahidin, bahkan boleh jadi kalau seandainya pun dijual cuma-cuma tanpa dirham, mereka memberinya. Walaupun seandainya tidak ditukar dengan uang pun, mereka pasti akan menyerahkan Yusuf kepada orang yang mau membelinya. Dijual murah, subhanallah. Tetapi kita tahu bahwa di zaman dulu tujuan membeli budak itu untuk diambil manfaatnya, supaya dia bisa bekerja di ladangnya, supaya dia bisa bekerja di tempat pekerjaannya, supaya dia tidak menggaji setiap bulannya. Sehingga orang-orang dulu itu membeli budak hanya untuk dipekerjakan. Tapi tidak semua orang, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerdekakan Bilal ibn Rabah, Zunairah, kemudian beberapa budak dengan memerdekakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu ayahandanya Abu Quhafah menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan, wahai anakku, kalau engkau ingin memberi budak, belilah budak yang kuat-kuat, yang bisa melindungi dirimu dan bisa kau pekerjakan. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai bapakku, a'taqtuhu liwajhillah, aku membeli budak itu bukan untuk itu, tapi aku membeli budak itu hanya untuk memerdekakan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini turunlah ayat dalam Al-Quran, wa sayujannabuhal ashqa wa sayujannabuhal ashqa wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan Allah akan menjauhkan Abu Bakar dari neraka yang sudah menafkahkan seluruh hartanya untuk memerdekakan budak-budak, dan kelak dia akan mendapatkan dan Allah akan ridho kepadanya. Maka tidak semua orang yang membeli budak itu diperuntukkan untuk itu. Lah, termasuk juga Nabi Yusuf. Yang membeli Nabi Yusuf ini bukan untuk dipekerjakan, tapi rupanya yang membeli Nabi Yusuf ini seorang Azizu Misr, orang nomor 2-nya Mesir. Setelah raja dia orang nomor 2-nya. Ya tentu orang nomor 2 satu Mesir bukan orang biasa. Tentu orang yang sangat dihormati. Rumahnya besar, kekayaannya banyak, tempat tinggalnya layak, gitu kan. Dan ketika itu Allah takdirkan memang dia tidak punya keturunan. Punya keturunan. Ada yang mengatakan dia ini, ya, maksudnya tidak bisa menyenangkan istrinya, tidak punya keturunan. Maka istrinya karena sayang dengan suaminya, ingin memuliakannya, maka dia mengatakan kepada suaminya, belilah budak untuk kita angkat menjadi anak angkat. Akhirnya kemudian keduanya datang ke pasar budak. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala arahkan mereka ke anak yang masih kecil, putih, tampan, ganteng, bagus, ya kan, lembut. Tiba-tiba kemudian mereka datang kepada orang yang membawa Nabi Yusuf dari sumur itu, kemudian membelinya. Subhanallah, disinilah permulaan kehidupan Yusuf alaihi salatu wassalam berubah. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisah Nabi Yusuf setelah dibeli oleh Imra'atu Aziz, kemudian tinggal di istana? Apa yang terjadi? Maka kisah ini masih ada beberapa pertemuan karena juga waktu yang sangat singkat. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah yang singkat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh jadi ada yang bertanya, silahkan di antara para pemirsa yang bertanya. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Ada 2 pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya. Yang pertama, apakah hukum melaknat atau mengutuk pihak yang pantas untuk dilaknat? Apakah perbuatan demikian diperbolehkan menurut ulama salaf? Syukran. Ya, alhamdulillah. Melaknat boleh-boleh saja, tapi karena
kalau orang yang dilaknat itu memang Allah dan Rasulnya melaknatnya. Seperti umpamanya mengatakan kalimat kafir kepada orang yang Allah dan Rasulnya mengkafirkannya, maka kita boleh. Seperti ketika Al-Quran mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Atau laqad kafara alladhina qalu innallaha thalith thalatha. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Allah katakan orang-orang Nasrani kafir dalam Quran. Kemudian juga orang-orang Yahudi Allah kafirkan. Maka ketika Allah mengkafirkan orang Nasrani, ketika Allah kafirkan orang Yahudi, maka kita katakan Yahudi kafir, Nasrani kafir. Apa masalahnya? Ya. Tapi ingat, hanya yang dikafirkan Allah saja dan Rasulnya kita kafirkan. Tapi kalau Allah tidak mengkafirkannya, jangan kemudian dikufar kafirkan. Atau Rasul tidak mengkafirkannya, kita pula mengkafirkannya. Maka tidak boleh. Sama dengan melaknat. Kalau Allah melaknatnya, kita laknat. Kalau Rasul melaknatnya, kita laknat. Tapi Allah dan Rasul tidak melaknat, jangan pula kita laknat dia. Jadi laknat melaknat ini ya, kembali kepada laknatan Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asalnya seseorang itu dilarang untuk melaknat, karena ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mencaci maki Rasul dengan merubah salam, harusnya kan assalamualaikum, tapi Yahudi ini mengatakan assalamualaikum. Beda assalamualaikum dengan assalamualaikum. Assalamualaikum itu arti keselamatan. Assalamualaikum semoga terjadi kebinasaan. Maka Rasulullah mengatakan wa alaika, kamu saja yang binasa. Besoknya datang lagi mengucapkan kalimat yang sama. Rasul pun mengucapkan jawaban yang sama wa alaika. Besoknya datang lagi mengucapkan kalimat yang sama assalamualaikum, mudah-mudahan kebinasaan kepadamu ya Muhammad. Rasul mengatakan wa alaika, kau saja. Aisyah ini geram. Akhirnya ketika yang ketiga kalinya dia mengucapkan assalamualaikum, maka Aisyah kemudian menjawab assalamualaikum ya wa la'natullahi alaikum wa ghadabuhu alaikum ya ikhwanal khanazir wa ya ikhwanal qiradata wal khanazir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena sudah tak tahan dia kan, suaminya nabinya dicaci maki seperti itu. Aisyah pun angkat bicara, dia yang sekarang jawab salam. Ketika Yahudi ini mengucapkan salam kepada Rasul assalamualaikum, kata Aisyah, mudah-mudahan kau yang celaka, kau yang dilaknat, kau yang dikutuk, wahai saudara-saudara kera dan babi. Maka Nabi SAW ketika Aisyah menjawab dengan jawaban yang berlebihan, mencaci maki gitu kan, karena wajar Aisyah sudah gak tahan itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, Allah tidak senang al-fuhsyu wa tafahush. Allah tidak senang orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Sudah biarkan saja dia ngomong apa aja, terserah gitu maksudnya. Jadi intinya bahwa laknat melaknat itu sebaiknya tidak lakukan. Tapi kalau harus kita laknat, maka laknatlah apa yang Allah laknat ataupun yang Rasul laknat. Allahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan jika seorang diberi amanah tetapi tidak sanggup untuk melaksanakannya atau akan membahayakannya? Syukran Ustaz. Ya sudah, alhamdulillah. Di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akan terjadinya atau dekatnya hari kiamat, Nabi SAW mengatakan bahwa akan datang sanawatun khadda'at, tahun-tahun banyaknya berita hoax, banyaknya kedustaan, banyaknya penipuan, sehingga yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yantiqu biha ruwaibidah. Di mana orang-orang jujur dianggap pendusta dan orang-orang dusta pula dianggap jujur. Orang-orang khianat dianggap orang yang bisa dipercaya, dan orang yang bisa dipercaya kemudian dituduh pengkhianat. Artinya bahwa masa-masa ini akan datang ya. Masa-masa orang-orang yang ketika diberikan jabatan dia sanggup tidak mampu, dia sudah tahu kemampuan dirinya, tapi masih juga dia tidak mau berubah. Contoh umpamanya dalam dunia pekerjaan, umpamanya Anda tukang bangunan, Anda ditawari pekerjaan, kata yang punya rumah, bisa nggak kamu mengerjakan ini dalam tempo 2 minggu? Sebenarnya dia punya skill untuk itu, tapi dia kan tahu kemampuannya. Ini nggak mungkin 2 minggu saya bisa kerjakan ya, apalagi sendirian ya. Tiba-tiba kemudian dia main sanggup saja, oh saya sanggup ya.
main sanggup saja. Sudah tahu dia planning dia tidak sanggup, tapi dia katakan saya sanggup. Ini dusta. Ini dua dosanya. Pertama dia berdusta, yang kedua dia tidak aman dengan amanah orang. Dia mengkhianati amanah orang. Ya, kalau yang seperti ini katakan saja saya tidak sanggup. Ya, kalau mau 2 minggu carilah orang lain yang lebih sanggup. Harus seperti itu. Ya, di zaman sekarang ini bukan skillnya, bukan bidangnya, tapi dia merasa di bidang itu. Maka ini bisa mencelakakan, karena Rasul yang mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau perkara itu dibidangi oleh orang yang bukan bidangnya, tunggu kehancurannya, ya, tunggu kerusakannya. Oleh karena itulah, maka kalau Anda memang tidak merasa sanggup untuk memikul amanah, kalau Anda seorang pemimpin, mundur, ya, biar yang lain yang maju. Kalau Anda tidak sanggup mengerjakan sesuatu, mundur, biar orang lain yang mengerjakannya. Ya, karena bagaimanapun jangan sampai kemudian terjerumus pada pengkhianatan terhadap janji, apalagi sampai kemudian memudarkan amanah orang. Karena seorang muslim itu adalah orang yang memegang amanah, dan tanda-tanda munafik itu orang yang kemudian mereka tidak pernah memegang amanah manusia. Wallahu a'lam. Sekira untuk kajian di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.